Pagi atau siang, Bu Irma. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis perilaku dan demografi pelajar digital terhadap tingkat dropout pada platform MOC. Tentu untuk tema kami ini bersangkutan dengan SDG 4 Quality Education. Berikut. Nah, latar belakang asal kami memilih topik ini adalah permasalahan dalam industri itu sendiri, dan topik mengenai degree inflation di mana eh, sekarang orang yang baru lulus itu justru memiliki kesusahan mencari pekerjaan. Dan untuk menanggulangi ini biasanya orang mulai mencari sertifikasi tentu saja, dan itu untuk mengembangkan kompetensi mereka. Dalam beberapa publikasi yang kami cari itu juga ada dari eh, IZ, itu dia mengatakan bahwa terdapat banyak mahasiswa memang mencari MOC ini untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, untuk berikutnya tolong slide berikut. Maka urgensi dari penelitian ini adalah untuk menangani fenomena keberangkutan platform digital ini yang sedang berkembang, dan tentang juga membahas mengenai motivasi ketika melakukan pembelajaran mandiri ini, dan kebutuhan evaluasi fitur pembelajarannya, dan tentu saja bersangkutan dengan SDG 4 kami ingin melaksanakan berdasarkan situ. Dan tolong slide berikutnya. Untuk rumusan masalah terdapat tiga. Pertama, kita ingin mengetahui volume pelajar dalam kursus MOC platform ini, faktor-faktor interaksinya, dan demografinya, mengetahui tingkat retensinya mereka ini, eh, churn rate nama lainnya. Dan terakhir itu ada juga faktor kombinasi kurikulumnya dan karakteristik pelajar apa yang paling mempengaruhi tingkat efisiensi belajar. Dan tolong slide berikutnya. Dengan itu kami memiliki batasan masalah, bahwa kami ini berfokus pada diagnostik sifatnya dan analisis deskriptif untuk mencari akar masalah dropout ini. Setelah itu juga kita berharap outputnya ini untuk merancang sebuah dashboard atau storytelling. Jadinya kami ingin dapat menceritakan sebuah analisis yang rinci dalam storytelling. Untuk performa dropout kami fokus pada data kuantitatif dan ya pasti riwayat engagementnya dari waktu mereka join dan mereka keluar, dan tidak mengukur user satisfaction secara kuantitatif atau kualitatif. Maaf, ini slide ke ya. Iya. Oh ya. Maaf, itu nanti kepotongnya. Tujuan dan manfaat penelitian, dan tujuannya ini jadinya ada tiga. Pasti melihat performa belajarnya. Untuk keduanya itu mesti melihat faktornya untuk yang memicu keberhasilan dalam menggunakan MOC. Ketiga, untuk mengetahui kombinasi kurikulum yang karakteristik pelajar yang paling mempengaruhi tingkat efisiensi belajarnya. Dengan itu manfaatnya ya membantu MOC untuk memberitahukan dorongan di mana eh, rata-rata orang itu drop out. Kedua itu untuk mengoptimalisasikan alur belajar melalui rekomendasi. Dan ketiga itu membuat segmentasi mengenai pasar MOC. Oke, selanjutnya masuk ke dalam dataset background kami. Nah, di sini kita memiliki skala data sekitar 100.000 rekaman profil mengenai riwayat pelajar digital pada platform MOOC. Nah, jadi pada dataset ini kita hanya menganalisis temporal, yaitu sekitar data tahun dari 2022 sampai 2025. Lalu ada beberapa struktur variabel yang kami gunakan. Ada total 43 variabel utama yang mencakup demografi, matriks, interaksi, dan juga hasil evaluasinya. Jadi di sini kita juga dataset ini memiliki hierarki analisis, yaitu struktur drill down, platform MOC, ke kategori aplikasi dan juga kategori kursus. Oke, jadi ada beberapa proses data cleaning yang kami gunakan. Kami menggunakan field separator, yaitu berupa koma, dan juga kita menggunakan first field as header untuk membersihkan datanya. Oke, jadi ini adalah beberapa tipe data dan inkonsistensi yang kami temukan dalam dataset. Yang pertama kita melakukan
manipulasi data, atau kita mengubah data kolom country dari string ke tipe data country. Lalu juga kita membuat struktur hierarki dalam tabel. Lalu kita juga melakukan filter data yang null atau kosong. Kita juga membuat calculated fields atau kolom tambahan untuk memperkuat analisis kami dalam visualisasi. Jadi ada 3 field, yaitu completion status, skill improvement, dan juga learning days dalam durasi hari. Selanjutnya kita juga melakukan data exploratory. Jadi ini kita melakukan filter data dari unknown null atau data yang tidak terdeteksi. Lalu kita juga melakukan remove null dengan menggunakan data filter. Oke, jadi kita ini mematokkan 3 research question. Untuk research question yang pertama itu kita pengen tahu nih, apa sih peta distribusi, volume dari pelajar dan juga performa dari masing-masing kursus platform pembelajaran digital MOOC ini. Nah, data yang bakal kita gunakan itu adalah yang pertama itu data-data apa aja platform MOOC-nya, dari situ juga berapa jumlah pengguna, dari situ juga ada negaranya yang menggunakan platform MOOC ini, ada juga level edukasi dan juga kita menggunakan kategori kursus. Next. Nah, untuk research question yang kedua ini kita pengen tahu juga nih, apa sih faktor-faktor dari yang interaksi dan demografi yang bisa mempengaruhi tingkat retensi dan juga tingkat churn ini. Data-data yang bakal kita pakai ini kita tuh fokusnya tuh pakai metrik keterlibatan pelajar, misalnya kayak durasi per sesi, durasi belajar dalam menit, jumlah sesi, serta status dropout, kategori course completion, untuk mencari korelasi antara aktivitas belajar dengan titik jenuh pengguna. Nah, untuk RQ3 sendiri, kami mengembangkan dari faktor kombinasi kurikulum dan karakteristik pelajar, apa yang paling mempengaruhi tingkat efisiensi belajar. Dia itu menggunakan learning efficiency itu untuk menganalisis gimana membuat pelajar itu berhasil atau efisien dalam menyelesaikan tugasnya atau kursusnya ya. Temuan jelasnya itu kami mendapatkan seperti efisiensi belajar itu tertinggi dicapai oleh pelajar yang patuh mengikuti alur rekomendasi sistem dan memiliki total jam belajar yang terjadwal secara teratur. Nah, dari situ tuh itu menjadi bukti bahwa algoritma kurikulum platform kita sebenarnya sudah bekerja dengan baik, namun mungkin ada kurang di tersosialisasi dengan efektif kepada pelajar. Nah, untuk challenge-nya sendiri, di sini kita dapat tantangan yang lebih besar, itu kita menggunakan SDG 4, yaitu Quality Education. Yang Quality Education ini lebih untuk menjadi solusi MOOC itu yang inklusif yang kita butuhkan untuk menganalisis degree inflation. Nah, efektivitasnya itu terancam sekitar jika 70% pelajar itu gagal di tengah jalan. Nah, oleh karena itu kita meningkatkan retensi bukan sekedar target profit, melainkan tanggung jawab kita di dalam menjaga kualitas pendidikan digital yang lebih aksesibel. Nah, untuk bagian rekomendasi ini dan solution, yang pertama itu fokus pada interaksi dan bukan demokrasi. Itu lebih tepatnya itu berdasarkan diagnosa itu dari data kita tuh kami mengajukan rekomendasi strategis. Kita itu harus berhenti memperlakukan semua pengguna dengan cara yang sama. Kita perlu beralih dari strategi mass marketing atau ke strategi retensi perilaku. Itu kita lebih fokusnya tuh ke fokus lebih memberikan intervensi yang tepat pada segmen yang memiliki pola konsistensi rendah. Lebih tepatnya itu mereka sampai ada titik jenuh atau churn rate ya. Lalu solusi kami itu ada yang pertama tuh sistem intervensi dini. Itu seperti early warning atau yang mengintegrasikan notifikasi otomatis bagi pelajar yang tingkat interaksinya itu menurun selama 3 hari. Contohnya tuh kayak data itu dimasukkan ke dalam dashboard, kita sudah menyediakan threshold atau ambang batas itu kapan peringatan ini harus dikirim. Yang kedua tuh ada gamifikasi konsistensi belajar. Ini tuh untuk meningkatkan visibilitas fitur untuk konten recommendation di halaman depan. Karena kita tuh juga punya bukti kuat bahwa pelajar yang mengikuti rekomendasi memiliki efisiensi belajar yang lebih tinggi. Yang terakhir itu gamifikasi. Ini tuh membangun ekosistem reward untuk metrik video completion. Dengan memberikan intensif kita bisa menciptakan habit
bagi pelajar untuk menyelesaikan hingga tuntas. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Baik, dalam, berikut ini adalah, visualisasi yang kami telah ciptakan. Untuk pertama kami, lebih fokus pada, visualisasi data secara keseluruhan. Dan ini untuk gambar pertama kami ingin menciptakan sebuah cerita mengenai tren bagaimana kondisi dunia sekarang. Nah, maka dalam visualisasi berikut kami sedang menunjukkan, kurang lebih sebuah tren, literasi digital secara global. Dan kami menggunakan forecasting juga untuk bagian ini, untuk melihat mungkin pola arahnya sedang kemana. Di atas kami memiliki Britania Raya pasti. Negaranya ini memiliki di atas, di kedua itu ada Kanada, dan ada beberapa kumpulan negara lain di belakang yang literasinya ya kebiasa. Dan tentu itu ada Maroko paling bawah, itu berada sesuai sisi ekonomi. Kita lanjut ke berikutnya saja. Untuk global map, kami kurang lebih menyediakan gambaran untuk setiap data yang kami telah kumpulkan. Ada beberapa yang sudah ada di negara Amerika, Eropa, ya, dan Asia Tenggara dan Asia ya Timur dan Barat. Ada Australia juga. Dan untuk angkanya ini kurang lebih kami menggunakan digital literacy-nya itu untuk rata-ratanya. Diikuti dengan platform MOOC yang dominan di sana. Kurang lebih beberapa yang menggunakan LinkedIn Learning. Dan ini kami sudah menggunakan clustering. Clusteringnya untuk apa? Kami kurang lebih membagi jadi dua clusteringnya. Clustering di atas ini dia menunjukkan kalau learning efficiency dengan time-nya itu. Dan di bawah ini untuk mastery score. Kurang lebih mereka harus balance, tetapi kita dapat mengetahui berdasarkan time to mastery hours-nya itu yang memiliki pengaruh. Nah, kita ke visualisasi berikutnya, tolong. Kami ekstrak data-data dari cluster dan menemukan untuk setiap satu cluster itu dia memiliki komposisi apa. Nah, untuk komposisi yang utama itu di dalam cluster satu dia bersifat Udemy, dan yang cluster kedua itu dia Coursera yang paling besar. Angkanya ini juga berat. Dan terakhir kita telah memiliki sebuah dashboard yang menunjukkan kurang lebih bentuk tren sekarang gimana ya. Ada menggunakan rata-rata untuk digital literacy dan memiliki informasi untuk jenis MOC dan negara-negara yang memiliki literasi tertinggi. Oke, jadi selanjutnya kita coba untuk berpindah ke distribusi data, distribusi persebaran pelajarnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa. Di sini kan ada 100.000 data. Nah, di sini kita bisa melihat kalau persebaran data di tiap courses, di setiap pelajar tuh ada di tiap course yang berbeda. Namun di visualisasi kali ini kita menggunakan pie chart dan persentase, dan lebih banyak pelajar itu menggunakan Future Learn dan juga Coursera. Selanjutnya kita juga bisa melihat ada beberapa kategori pelajaran yang bisa dipilih dalam tiap MOOC platform. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada beberapa kategorinya, dan bisa dilihat sini memiliki data data kategori yang paling banyak diminati itu ada data science dengan MOOC platform di Future Learn. Selanjutnya ini adalah persebaran spasial pembelajar. Dari di sini kita bisa lihat, ini kita menggunakan data country, kita bisa melihat total persebaran data pelajar, atau di setiap negara ini ada berapa pelajar sih yang menggunakan MOOC platform, dan kita bisa lihat kalau data-data tiap country itu didominasi pelajar oleh dari negara USA dan juga India. Selanjutnya adalah demografi segmentasi mengenai status pendidikan dari setiap pelajar di MOOC platform. Kita bisa lihat di sini ada beberapa platform dan juga ada beberapa education level yang mereka miliki, dan kita bisa lihat di sini ada undergraduate, di college, professional certificate, dan high school, graduate, dan juga doctoral.
Yang terakhir di sini kita bisa melihat average mastery score di tiap MOC platform dan juga di tiap segmennya, di tiap jenis pelajarannya. Kita bisa lihat kalau di sini distribusi mastery score ini merata dan tidak ada yang terlalu kecil dan juga tidak ada yang terlalu besar. Namun di sini kita bisa lihat kalau yang tertinggi itu dipegang oleh LinkedIn Learning dengan segmen pembelajaran bisnis dan finance. Lalu kita sudah membuat dashboard mengenai 5 sesi tersebut dan kita menggunakan dashboard ini untuk menjawab RQ1 yaitu distribusi dari student enrollment dan juga course performance di MOC platform. Next. Oh yes. Tidur Halo, ya. halo. Sorry nge-lag. Iya, iya. Ya, Nick. Enggak. Nge-lag. Oke, Aman. ini untuk grafik yang ini menunjukkan perbandingan antara tingkat pendidikan. Sumbu Y itu adalah literasi. Sumbu Y itu adalah berapa jumlah persentase penggunanya, dan untuk sumbu X itu adalah seberapa lama seorang pengguna itu menggunakan kursus ini. Nah, bisa dilihat untuk yang not completed ini, dia semakin dia banyak belajarnya, semakin lama belajarnya, dia maka semakin banyak juga pengguna yang tidak menyelesaikan kursusnya. Nah, tapi sebaliknya, ketika kursusnya semakin dipendekin, maka pengguna juga makin banyak yang menyelesaikan kursus tersebut. Ini itu bisa terjadi dengan kemungkinan bahwa kursus yang durasinya lebih lama itu bisa menyebabkan burnout. Next. Nah, visualisasi selanjutnya ini menampilkan sebuah demografi dengan jumlah pengguna yang drop out dan yang masih bertahan. Banyak sekali dari semua demografi ini tercatat drop out. Tetapi dalam jumlah drop out ini ada yang sangat terlihat jomplang, dan itu bisa kita lihat di undergraduate, yang dimana bisa hampir lebih dari 50% dari yang drop out daripada yang di retain penggunanya. Oke, next. Nah, ini adalah visualisasi heat map. Sumbu X-nya ini menunjukkan jumlah sesi per minggu. Yang dimana semakin ke kanan, maka makin sering seorang pengguna itu membuka aplikasi. Nah, sumbu Y itu menunjukkan durasi per sesi, yang dimana semakin ke bawah, maka durasinya semakin lama. Sedangkan warna dan angka yang ditampilkan ini menunjukkan persentase dropout yang digunakan jadi churn indicator. Jika warna semakin gelap, maka tingkat dropout semakin tinggi. Sedangkan semakin terang, maka menunjukkan bahwa mereka berhasil bertahan. Dari visualisasi ini bisa menunjukkan faktor yang memicu dropout. Visualisasi ini juga dapat melihat apakah sering login ini dan juga belajar lama sama dengan orang pengguna tersebut bisa lulus. Next lagi. Nah, dan yang visualisasi terakhir ini adalah visualisasi side by side chart, dan dapat kita lihat hampir semuanya tidak jomplang antara dropout dan retain-nya. Tetapi ketika kita lihat di video completion-nya ini, kita bisa lihat perbandingan antara dropout dan yang retain ini sangat berbeda jauh. Ini berarti bisa menjadi sebuah insight, yang dimana video completion ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang dropout atau retain. Next. Nah, dashboard ini sendiri ini dapat digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat memicu dropout ataupun retain. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ada yang
Ada dari faktor video completion, ada juga dari faktor course duration, ada juga dari faktor demografi. Next. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian ranahnya untuk KRG3 ya. Nah, ini pertama kami menggunakan bar chart itu untuk mencari average atau rata-rata learning efficiency score per learning path type-nya itu apa? Nah, yang visualisasi yang pertama ini kami gunakan lebih ke fully adaptive, ada hybrid, ada branch. Di sini kalau fully adaptive menandakan posisi teratas ya, yang sekitar 20. Sekitar ada 20 jumlah. Yang hybrid itu ada 14, yang branch linear dan atau linear itu lebih ke 12. Nah, dari sini kami mendapatkan faktor pembeda utama dalam efisiensi belajar itu kalau fully adaptive itu lebih unggul sangat dibanding ketiga tipe lainnya. Nah, di sini menunjukkan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan diri itu lebih ke kebutuhan pengguna secara dinamis, terbukti jauh lebih efektif. Nah, selanjutnya ini adalah heat map untuk menjelaskan bagaimana average dari learning efisiensi belajar mahasiswa atau pengguna di course tersebut itu dibanding dengan learning path type. Nah, tadi kan kita udah mengetahui gimana fully adaptive itu paling unggul. Heatmap ini bisa menyilangkan gimana dari 6 kategori kursus itu kayak seperti art dan humanities, business and finance, data science, dan lain-lain itu dengan tipe 4 kurikulum itu menghasilkan lebih dari fully adaptive itu secara konsisten berwarna paling gelap ya di semua baris dengan nilai berkisar di 20,3 sampai 20,8. Dan itu kategori personal development dengan fully adaptive juga itu mencapai nilai tertinggi yaitu 20,8. Itu nilai rata-rata ya. Sementara yang branch atau linear itu lebih konsisten di kisaran 12 ribuan di semua kategori. Nah, dari sini berlaku satu bidang studi itu lebih dominan di seluruh kategori kursus tanpa terkecuali ya. Jadi artinya itu lebih ke faktor tipe kurikulum itu jauh lebih berpengaruh terhadap efisiensi dibandingkan faktor kategori kursus itu sendiri. Selanjutnya, nah dari sini ini sebagai line chart ya. Visualisasi line chart itu untuk average learning efisiensi. Ini tuh visualisasi untuk menambahkan dimensi di mana karakteristik pelajar dalam dianalisis yaitu dengan tingkat literasi digital. Itu yang dibagi menjadi 3 kelompok gitu ya. Ada yang rendah 0, itu dikasih range 0,0 sampai 4. Yang menengah itu 5 sampai 7 dan yang tinggi itu 7 sampai 10. Nah, itu dengan grafik ini kita bisa membandingkan dengan yang fully adaptif itu lebih konsisten berada di paling atas itu di semua level literasi mulai dari sekitar 19,5 hingga 21,84. Itu level tertinggi kalau dibulatkan jadi 22. Yang hybrid itu berada di posisi kedua dengan tren naik itu lebih landai gitu ya. Sekitar di 13 sampai 15. Lalu yang terakhir itu branch dan linear itu hampir berlimpatan di bawah ya. Dengan kenaikan itu mereka tuh sangat kecil. Oke. Nah, di sini kami mendapatkan 2 temuan yang penting gitu ya. Yang pertama itu fully adaptif itu tetap menjadi kurikulum paling efisien bahkan untuk pelajar dengan literasi digital rendah yang menjadikannya kurikulum itu yang paling inklusif ya. Nah, yang kedua itu terdapat tren positif yang jelas. Semakin tinggi literasi digital seorang pelajar itu, maka semakin besar pula itu keuntungan yang mereka dapatkan di kurikulum fully adaptif. Nah, berarti dari itu tuh kombinasi optimal itu adalah fully adaptif ditambah dengan pelajar berliterasi digital tinggi. Sekian visualisasi kelompok kami. Terima kasih.